Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saudara sekalian kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya kita semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Janji penyertaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan ini adalah satu mandat tanggung jawab yang Yosua terima dari Musa. Musa tahu dengan benar apa yang Allah katakan kepadanya, bahwa dia tidak akan bisa lagi memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan bangsa Israel akan menerima pemimpin yang baru, yakni Yosua. Dan bagaimana bacaan kita? Musa lalu memanggil Yosua, dan di sana kita melihat ada satu tanggung jawab besar yang Musa sampaikan kepada Yosua, bagaimana dia akan menjadi pemimpin dan dia akan memimpin bangsa Israel sejak saat itu hingga bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Nah saudara terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari bacaan kita di ayat yang ke-7 ini. Tuhan memberikan janji kepada Israel bahwa dia akan memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dan saat itu mereka belum memilikinya, dan mereka sementara ada dalam perjalanan untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan itu. Musa tidak lagi bisa memimpin mereka, dan pemimpin selanjutnya adalah Yosua. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yakni di sana Yosua menerima kepemimpinan yang dia dapatkan langsung dari Tuhan melalui Musa, dan di sana ada tuntutan yang diberikan oleh Yosua, yakni kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu kita bandingkan lagi di dalam kitab Yosua dikatakan hal yang sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat firman ini jelas ditujukan kepada Yosua, bagaimana dia akan memimpin satu bangsa yang besar, satu tanggung jawab yang besar. Kita tahu bangsa Israel bangsa yang begitu jahat, bangsa yang begitu tegar tengkuk, dan Yosua sebagai pemimpin harus menghadapi mereka semua, bahkan memimpin bangsa yang besar itu. Karenanya dia dituntut supaya dia kuat dan teguh hati di dalam menghadapi semua. Mengapa demikian? Karena ini satu tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh Yosua, dan karena itu dia harus kuat, dia harus teguh di dalam Tuhan sehingga dia dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kita juga melihat bahwa ketika Tuhan meminta satu hal, menuntut satu hal daripada Yosua, Tuhan juga menyertainya dengan janji. Dia akan menyertai Yosua sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudara terkasih, bukankah ini sesuatu kekuatan yang datang kepada Yosua pada saat itu, bahwa Tuhan Allah bukan memberikan kepadanya satu tanggung jawab, tetapi juga dia disertai dengan janji penyertaan dari Allah sendiri. Allah yang akan menyertai dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian kita juga bisa melihat di situ adalah ada satu kepastian bahwa dia pasti akan membawa Israel sampai ke tanah Kanaan. Berarti ada satu kepastian keberhasilan di dalam tugas yang diembankan kepadanya. Berarti di sini Yosua dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi tanggung jawab itu disertai dengan janji penyertaan Allah bagi Yosua.
dalam memimpin bangsa Israel, dan ada janji kepastian bahwa dia pasti memimpin Israel hingga masuk ke tanah Kanaan, sebagaimana di dalam ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal 31 ini. Saudara yang terkasih, dan pada akhirnya kita bisa melihat sejarah mencatat bahwa dalam pimpinan Yosua itulah sebabnya bangsa Israel masuk dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan tentang sejarah Israel, bagaimana mereka menduduki tanah Kanaan dan bagaimana mereka berganti kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, dan ada keberhasilan yang terjadi ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yosua dan Yosua melakukan itu dengan baik. Saudara yang terkasih, ada pelajaran yang juga bisa kita petik bagi kita orang-orang percaya hari ini, yakni Allah yang sama yang memberi janji kepada Yosua di dalam penyertaannya bagi Yosua, Allah yang sama juga yang hadir bagi kita orang-orang percaya hari ini di dalam iman yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, bahwa dia juga menyertai kita orang-orang percaya. Kita menghadapi setiap tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara sekalian, melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa setiap kita orang-orang percaya yang diberi tanggung jawab oleh Allah, maka kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Mengapa? Karena tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita adalah satu tanggung jawab yang besar. Dan bukan saja itu, ada janji di mana dia menyertai kita, menolong kita, memberi kemampuan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan setiap tanggung jawab yang dia percayakan bagi kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada keberhasilan-keberhasilan yang jika dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara terkasih, kalau ada janji penyertaan Allah yang sempurna bagi kita orang percaya, maka kita tunduk kepada Tuhan di dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Dan kita bisa melihat ada hal-hal baik, ada hasil-hasil yang baik, ada keberhasilan-keberhasilan yang juga Allah nyatakan dalam kehidupan kita, setiap kita yang telah memikul dan melaksanakan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa ada tanggung jawab yang Allah berikan, tetapi juga ada janji penyertaan, sehingga kami kuat di dalam melakukan semua tanggung jawab. Sebagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada Yosua di dalam memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau mau kuatkan dan teguhkan hati kami, iman kami di dalam menjalankan, di dalam memikul dan melaksanakan setiap tanggung jawab. Dan kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, kepada janji penyertaan yang Tuhan juga berikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan, untuk pesan-pesan rohani yang juga menjadi bagian bagi kami orang-orang percaya untuk menjalani hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.